Al-muharramatu minan nisa, wanita-wanita yang haram untuk dinikah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ibadah muka manfaat ila hadirin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kitab abaina wa ummahat. Al-Fatihah. Allah. Dibaca ayatnya yo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tankihu ma naka'a aba'akum minan nisa'i illa ma qad salafa innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa 'ammatukum وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعناكم وأخواتكم من الرضاعة آتكم من نساء ربائكم اللاتي في حجوركم من نساء فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم أزعوا بين الأختين إلا ما سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وحل لكم ما وراء أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافرين وسألتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفجر إن الله كان عليما حكيما. Sabab nuzul yang ketiga. Waruya salisan yang ketiga, waruya dan telah diriwayatkan opo anak Aba Qais bin Aslat. Qais bin Aslat diriwayatkan bahwa Qais bin Aslat iku lama tuwfiya semangsane meninggal sapa Qais. Khotoba melamar sapa ibnuhu anaknya Qais imro'atahu terhadap istrinya Qais. Jadi Qais bin Aslas ini punya anak, punya istri, punya anak laki-laki. Punya istri, punya anak laki-laki. Ibnu Qais itu punya istri. Selain punya istri, Ibnu Qais juga sudah punya anak laki-laki. Nah, pada saat Aba Qais ini meninggal, anak laki-lakinya itu melamar istrinya Qais. Artinya mau menggantikan bapaknya, itu ya. Faqalat mongko nuli menjawab siapa imro'atuhu. Jadi setelah dilamar oleh anaknya, maka istrinya Qais atau ibunya, ibunya anaknya Qais itu menjawab, innama a'udduka, innama sesungguhnya a'udduka telah menganggap saya ka ing sampeyan waladan ing sebagai anak. Jadi pada saat anaknya itu ngelamar ibunya, ibunya bilang, aku sudah menganggap kamu itu sebagai anakku sendiri. Itu artinya ibu yang dilamar itu bukan ibu kandungnya, ya. Jadi Qais itu punya istri, beberapa istri, gitu ya. Mungkin 9 atau berapa, karena jahiliyah, no? Jahiliyah itu kan nggak terbatas. Kalau sudah Islam baru boleh 4, tapi setelah selama jahiliyah itu kan nggak terbatas. Nah, pada saat Qais itu mati, kemudian anaknya Qais itu melamar salah satu istrinya, istrinya. Jadi ibu tirinya, gitu ya. Nah, kemudian ibu tirinya Qais ini mengatakan, aku itu telah menganggap kamu sebagai anakku sendiri. Wa anta hale utawi sampean, sementara sampean iku min solihi kaumika, adalah merupakan salah satu dari berbagai orang soleh kaum sampean.
Anda itu termasuk orang-orang terhormat di antara orang-orang kaum sampean. Jadi orang jahiliyah zaman dulu tuh, yang belum ada Islam itu, mereka itu sekalipun jahiliyah, orang ngerti agama dan tidak mau iman pada Islam, tapi mereka itu kalau namanya seperti perzinahan itu dianggap sebagai perilaku rendah. Ya. Zina itu perilaku rendah, curi perilaku rendah. Hal-hal nyuri, zina itu yang tidak tidak baik itu mereka mengatakan sebagai yang rendah. Jadi mereka yang orang-orang terhormat, mereka nggak mau melakukan itu. Seperti kasus sampai ingat masuknya Islam siapa? Istrinya Abi Sufyan itu, Hindun ya, yang pada saat di perang perang Uhud itu membelah dadanya siapa namanya itu? Nah, makan hatinya Hamzah ya. Sebegitu jengkelnya kepada Nabi ya, sebegitu jengkelnya pada Islam, tapi pada saat masuk Islam di depan Nabi, dia dibaiat oleh Nabi. Nah, pada saat sudah kepepet, jadi orang-orang dulu, orang penguasa yang membenci Islam itu, pada dia mau Islam itu pada saat dia sudah kepepet, tidak ada jalan lain kecuali kalau mau masuk Islam. Seperti Abu Sufyan itu, suaminya itu bapaknya Muawiyah ya, dan istrinya Hindun itu kan tokoh Quraisy ya, yang sampai Fathu Makkah baru masuk Islam. Setelah semua orang masuk Islam, tidak ada jalan lain, orang masuk Islam sudah sesak napas, nggak bisa bernapas, kepepet baru masuk Islam. Nah, pada saat masuk Islam itu Hindun kan sebagai orang terhormat. Abu Sufyan itu orang terhormat sekali. Abu Sufyan itu yang pimpinannya Quraisy ya, pimpinannya Quraisy Makkah, kafir Quraisy Makkah yang seumur umur itu selalu menentang dakwahnya Nabi Muhammad. Baru kemudian setelah Nabi Muhammad itu membebaskan kota Makkah, Abu Sufyan ini kepepet akhirnya masuk Islam. Hindun juga begitu, selamanya memusuhi. Nah, pada saat baiat itu sebuah pengakuan kepada Nabi, saya ngaku sampean sebagai Nabi, saya masuk Islam ya. Nah, oleh Nabi dibaiat, sampean masuk Islam. Nah, sampean syahadat, berjanji untuk tidak zina. Untuk tidak zina, kemudian tidak mencuri. Nabi mengatakan kalau sampean sekarang sudah Islam, maka sampean tidak boleh zina, sampean tidak boleh mencuri, dan seterusnya. Ayatnya begitu ya, wala taznina dan seterusnya itu. Nah, Hindun itu mengatakan, loh, saya kok dibaiat seperti itu? Saya ini kan orang terhormat. Apakah orang terhormat seperti saya itu melakukan perilaku rendah, zina seperti itu? Kami itu tidak pernah melakukan itu. Kami adalah orang terhormat. Ya? Jadi orang terupanya seperti perilaku itu sejak sebelum orang Islam pun itu sudah dilarang. Orang jahiliyah yang tidak tahu Islam pun punya kesadaran bahwa itu adalah perilaku rendah, ya. Itu. Jadi bukan hanya pas saat ada Islam saja, orang yang jahiliyah juga memandang itu sebagai suatu perilaku rendah. Hanya motivasi mereka bukan karena Islamnya, itu bukan karena perintah Allahnya, tapi mungkin secara budaya. Kalau orang terhormat itu nggak boleh sembarangan bergaul dengan orang lain. Nggak mudah gitu ya, nggak mudah bergaul dengan orang lain. Jadi ada sebuah kesadaran bahwa seperti itu rendah. Seperti ini, ada sebuah kesadaran yang tertanam di dalam norma orang-orang. Baik orang itu dalam agama apapun, kemudian orang itu dalam kesadaran, bahkan dalam segila apapun, gila ya, gendeng gila. Arano akal ini.
di dalam dirinya itu biasanya kalau dulu telah ditanamkan sebagai manusia normal, ini pada saat gila, ini orang itu ada tahu dasar-dasar yang merupakan hak asasi kemanusiaan. Dalam kondisi gila itu, orang bisa menghormati, dia bisa sadar, bisa mengerti, masih ada pengetahuan, masih ada batasan dalam dirinya tentang hak kemanusiaan orang lain. Sampai lihat setiap jam 10 atau jam 11, mulai jam 11, 10, ada orang yang setiap sana itu mesti punya wiridan ke sana, wong lanang ya, gak plastik ya. Apapun dia itu butuh apa-apa dengan kesadaran yang seperti itu. Sampai lihat dari sana ambaruk mau sana dan kemudian kembali lagi sana, orang itu tidak pernah akan masuk rumah orang lain, njupuk apa-apa. Sampai amati orang gila di mana yang mereka orang itu mau masuk di tempat orang lain atau mengambil hak orang lain, atau mengganggu misalkan yang melanggar hak orang lain. Sampai gulai nutuki wong, nyalai wong, melanggar masuk batas wilayah rumahnya orang, masuk pintu itu, kemudian ngambil apa-apa, itu ora ono. Oh, itu wong gendeng ya, wong sing ilang akal. Tapi begitu kesadaran masih ada tentang hak orang lain ini loh. Lah sing ngambil hak orang lain malah sing marah-marahnya gendeng ya. Nah. Yang melanggar hak orang lain, wilayah orang lain, batas hak asasi orang lain, malah wong sing waras ning gendeng. Gendeng orang gendeng. Termasuk wong ilang akale ngono kuwi kok njuk mlebu ning omahe wong njupuk apa-apa. Apa meneh kok korupsi ngantek berapa? 1 miliar ora iso. Lah kuwi wong sing waras tapi malah gendeng ya. Di alam jahiliyah itu juga seperti itu ya. Nah, itu masih dikatakan perilaku rendah kalau melakukan seperti itu. Jadi nenggone jahiliyah pun masih ada istilah soleh, wa anta min solihi kaumika. Sampeyan itu loh termasuk salah satu bangsawan ya, wong soleh. Walakini akan tetapi ingsun ati arep nekani sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallam. Kemudian perempuan itu mendatangi pada Rasulullah dan tanya bagaimana persoalan ini. Saya harus bagaimana? Tanya kepada Rasul. Fa'atat mongko nuli teka sapa perempuan itu imro'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallam. Tasta'dinuhu meminta izin sapa Rasul meminta izin sama perempuan ing Rasul. Rasul itu perempuan itu kemudian minta izin pada Rasul untuk dinikahi oleh anak tirinya ya. Wa qalan lan kemudian matur siapa perempuan itu, wahai Rasul, innama kuntu, bahwa sesungguhnya saya iku a'uduhu, telah menganggap saya ing anaknya Qais, menganggap waladan ing sebagai anak sendiri. Fama taro, maka bagaimana pendapat panjenengan Rasul kalau saya dinikahi oleh anaknya Qais? Faqala, maka menjawab siapa Rasulullah pada perempuan itu, istrinya Qais, irji'i, pulanglah kamu ila baitika, pada rumahmu. Jadi perempuan itu disuruh pulang dari rumahnya Qais, artinya meninggalkan rumahnya Qais, kemudian pindah ke rumah walinya asalnya. Artinya tidak boleh menikah. Karena peristiwa itu fanazalat, maka kemudian turun apa hadhil ayatu, ayat ini. Rupanya ayat wala tangkihu manakaha aba'akum minan nisa. Ini sebab turun ayat, sebab nuzulnya ayat. Al-ahkamu asyariyatu, hukum-hukum syara'. Jadi hukum-hukum syara' yang
sarikan, hukum ayat syarak yang disimpulkan dari ayat di atas. Al-hukmul awalu, hukum yang pertama. Ma huwa miqdarul mahri al-mafrudi fi syariatil Islam. Ma opo huwa yoma miqdarul mahri yang merupakan ukuran mas kawin al-mafrudi yang diharuskan fi syariatil Islam di dalam syariat Islam. Jadi yang menjadi ukuran di dalam, yang menjadi ukuran tentang mahar, besarnya mahar, kemudian harus berupa apa di dalam syariat Islam itu apa? Jadi ini mau membahas itu. Yang menjadi ukuran itu apa? Berapa mas kawin itu? Apa cukup perlengkapan alat sholat gitu ya? Alat sholat ya, kayak yang di Indonesia. Ya di Jogja kok Indonesia. Cukup ya? Saya menikah dengan seperangkat alat. Wah kecil loh, sampean merasa berpikir macam-macam. Nikah itu anggap yang perempuan gelem cukup dikasih apa? Alat sholat. Tukoknya rukuh apa? Sajadah. Tambahi Quran ya. Al-mahru adapun mas kawin fi syariatil Islami di dalam syariat Islam iku hibbatun wa atiyatun. Mahar mas kawin di dalam Islam itu dianggap sebagai satu hibah pemberian, wa atiyatun sama hibbatun hadiah, wa atiyatun pemberian. Jadi memberi itu. Walaysa lahu qadrun muhaddadun, tidak ada satu ukuran yang pasti. Laisa lahu qadrun, ukuran muhaddadun yang dipastikan. Jadi mau berapa aja boleh. Idzin nasu yakhtalifuna fil ghina wal fakri, karena idzin nasu, karena manusia itu yakhtalifuna pada berbeda-beda fil ghina di dalam tingkat kekayaannya, wal fakri dan ketidakadaannya, kefakirannya. Uangnya beda-beda. Karena kenyataan hidup itu orang itu berbeda-beda tingkat ekonominya ya, tingkat duit dan seterusnya. Ono sing duit, ono sing ora. Maka Islam tidak menentukan itu. Wa yatafawatuna fi si'ati wa dhaiqi. Dan mereka bergraduasi berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Berbeda-beda ya, tingkat-tingkat fi si'ati di dalam keleluasaannya. Keluasaan hartanya, wa dhaiqi dan kesempitan hartanya. Ono sing sugih, ono sing ra sugih ono. Karena itu fatarokat, maka meninggal apa asyariatu aturan. Maka karena itu asyariatu meninggalkan, Islam tidak mengatur itu. Fasarokat, maka meninggalkan apa asyariatu syariat at-tahdida ing pembatasan. Karena itu, karena ada tingkat ekonomi, tingkat kekayaan antara orang muslim dengan satu dengan yang lain, maka Islam meninggalkan mengatur batasan tentang mahar atau yukti, supaya bisa memberikan sapakul wahidin setiap orang, supaya masing-masing orang itu bisa memberikan secara bebas mahar, bisa memberikan bebas secara mahar kepada calon istrinya ala qadri taqatihi, sesuai dengan ukur taqatihi, kemampuannya, wa hasbi halatihi, dan sesuai hasbi halatihi, sesuai ala qadri, ala sesuai, hasbi sesuai, ala hasbi sesuai halatihi, keadaannya. Nah, supaya orang itu ben iso nikah kabeh, ngono sing randi harta, ora di dhuwit, ora di omah, ora iso nikah, sing iso nikah masih di mobil lah ya parah yo. Pambora sawre bae yo. Wis bendino adus jebul ora nikah yo. Kasajarati bila sam protein. Seperti apa? Pohon tidak berbuah. Asajaratu bila sam protein karroju bilam ro atin, laki-laki randuwe pacar ya lah. Sampai nanti imroah ya. Aku nek ditetapkan harus segini, padahal kemampuan orang itu berbeda-beda.
Ada ketentuan mahar berbeda-beda, padahal orang itu segini dan engko ana sing ngeranikah barang, wah ini pelanggaran HAM meneh ya. Waqad ittafaqa dan telah bersepakat sapa al-fuqaha'u para ahli fikih ala annahu bahwasanya mahar iku hadda, tidak ada batasan di aksaril mahri terhadap seberapa banyak mas kawin itu diberikan. Liqaulihi ta'ala, karena ada perintah Allah Ta'ala, wa ataitum ihdahunna qintaran, wa antaitum dan telah memberikan kamu semua ihdahunna kepada salah satu mereka, istri mereka, qintaran ihdahunna ing salah satu perempuan, qintaran ing harta yang banyak. Fala ta'khudhu minhu syai'a, maka setelah kamu berikan kepada mereka, fala ta'khudhu minhu syai'a, jangan kamu mengambil kembali sama sekali. Walal telah berpendapat sapa al-alamah al-Qurtubi, Imam al-Qurtubi. Imam al-Qurtubi itu telah mengatakan, al-Qurtubi itu Cordoba itu Spanyol ya. Qurtubi, Cordoba. Ini bahasanya Cordoba itu Spanyol. Jadi Spanyol itu di Andalusia. Tempatnya siapa itu? Lionel Messi ya. Nah, Spanyol tempatnya Lionel Messi itu dulu di sana itu pabrik Islam, itu pabriknya orang pinter ya, pabriknya orang pinter, sehingga di sana melahirkan ulama-ulama seperti ini, Qurtubi, Ibnu Hazm, banyak banget pemikir-pemikir Islam saat itu. Qurtubi ini yang punya itu loh, kitab tafsir gede banget tau, Jami'ul Ahkam, gede banget, berang-berang jilid. Imam Qurtubi itu juga dikasih gelar ya, kalau di Jawa ini kiai. Nak kiai kono mesti begitu ya, tulisannya Kia Al-Hiroshi gitu ya. Terus juga anggap Kiai Qurtubi ya. Dijawakan dari Kiai Qurtubi, Kia Al-Hiroshi. Fi hadhil ayati, di dalam ayat ini dalilun menunjukkan ala jawazil mughalati fil mahri. Dari ayat yang seperti ini, ayatnya apa? Wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu. Kamu telah memberikan harta kepada mereka yang banyak. Ini menunjukkan dalilun, menunjukkan menjadi dasar ala jawazil mughalati, di dalam bolehnya memberikan harta yang mahal, yang banyak, fil mahri, di dalam mahar. Jadi oleh ya, mahar yang gede oke. Mahar yang gede apa? Mahar yang gede ya nek mau aja sing penting sampai ini aja alat salat ya. Wah, pelecehan tenan ya.